Alhamdulillah Bunda berdoa semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri di pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Sika berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah semangat anak-anak, mari kita bernyanyi Jublak-Jublak Suweng yang merupakan lagu daerah dari Jawa Tengah. 1, 2, 3. Jublak-jublak suweng, suweng ngeteng kelantar, membuka tunyuk kutel, pak empo lela-lele sopo guyu dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, mari kita belajar di tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Di muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang suhu dan kalor. Mari anak-anak siapkan buku dan alat belajarnya. Kalau sudah, mari kita simak video berikut ini. Kita akan belajar tema 6, yaitu tentang tematik 2. Pada pelajaran IPA kali ini, kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Nah, subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Kalor merupakan nama lain dari energi panas. Dan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut dengan sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah yang pertama, matahari, yang kedua, kompor, yang ketiga, korek api, dan ada juga sumber energi panas dari panas bumi. Sekarang kita belajar tentang suhu. Apa itu suhu, Bunda? Suhu adalah derajat panas suatu benda. Suhu akan naik saat diberikan panas dan akan turun saat panas itu dilepaskan. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, selanjutnya adalah cara kerja termometer. Cara kerja termometer adalah yang pertama, bila tandon zat cair terkena panas, maka zat cair dalam tandon tersebut akan mengembang atau memuai. Dan yang kedua, karena zat cair di dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke dalam celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Yuk kita lihat bagian-bagian dari termometer. Silahkan anak-anak simak gambar di bawah ini tentang bagian-bagian dari termometer. Selanjutnya, suhu dan kalor dapat merubah wujud benda. Silahkan anak-anak perhatikan dahulu gambar yang sudah Bunda sajikan di bawah ini. Perubahan wujud yang pertama adalah mencair, yaitu bentuk padat berubah menjadi cair, contohnya pada es beku yang meleleh di ruang terbuka. Yang kedua ada membeku. Bentuk ini di mana benda cair berubah wujud menjadi padat. Contohnya adalah air yang dibekukan ke dalam lemari es atau freezer. Yang ketiga ada menguap. Bentuk perubahan ini di mana benda cair berubah menjadi gas. Contohnya saat proses memasak air, ada sebagian uap yang keluar dari teko. Nah, selanjutnya yang keempat ada mengembun, di mana perubahan wujud ini dari bentuk gas berubah wujud menjadi cair. Contohnya gas dari udara pagi yang menjadi air embun di dedaunan. Yang kelima ada menyublim, di mana benda padat berubah wujud menjadi gas. Contohnya seperti kamper yang ada di kamar mandi atau lemari pakaian. Yang terakhir ada mengkristal.
Bentuk perubahan wujud ini adalah benda gas berubah menjadi bentuk kepadat. Contohnya pada air panas atau uap air yang dibiarkan membengku di tempat yang dingin. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan akibat perubahan suhu, di mana perubahan suhu ini akan mengakibatkan yang pertama ada pemuaian. Pemuaian adalah serangkaian bentuk peristiwa bertambahnya ukuran benda karena adanya pengaruh dari perubahan suhu atau menerima panas. Peristiwa pemuaian dibagi menjadi 3, yaitu ada pemuaian panjang, kemudian ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Perubahan yang kedua yaitu ada penyusutan. Penyusutan adalah proses berkurangnya ukuran benda akibat pengaruh dari perubahan suhu atau menerima suhu dingin sehingga dalam ukuran asalnya memiliki jumlah yang mengurang dari kondisi setelahnya. Peristiwa ini kerap terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Contoh pemuaian dan penyusutan. Yang pertama adalah contohnya pada rel kereta api. Rel kereta terbuat dari logam yang tebal dan panjang. Namun jika diperhatikan, lintasan kereta api tidak hanya tersusun satu buah logam saja. Setiap logam terdiri dari beberapa sambungan. Sambungan tersebut tidak tersusun rapat satu sama lain, sebab logam memiliki sifat yang memuai pada suhu tinggi atau panas yang terjadi pada siang hari. Apabila logam rel disusun dengan rapat, maka pada siang hari logam tidak lagi memiliki ruang untuk memuai. Akibatnya rel akan bengkok atau patah. Kondisi rel kereta api yang memuai hanya terjadi pada siang hari. Sementara pada malam hari rel kereta api akan kembali ke ukuran semula. Peristiwa ini disebut dengan penyusutan. Penyusutan terjadi ketika suhu lingkungan tidak lagi panas. Saat suhu menurun, ukuran rel logam yang tadinya memanjang mulai menyusut seperti sebelumnya. Nah, yang kedua pada kabel listrik atau kawat telepon. Kabel listrik dan kawat telepon dapat ditemukan di sekitar jalanan. Jika diperhatikan, bentuk dari kabel listrik tersebut melengkung ke bawah di setiap dua tiang yang menghubungkannya. Bukan tanpa alasan, kawat listrik yang terjadi di dalam kabel memiliki sifat memuai pada kondisi panas yang terjadi pada siang hari. Lokasinya yang berada cukup tinggi memungkinkan sinar matahari langsung menembus kawat yang ada di dalam kabel. Pada kondisi ini, ukuran kawat akan berubah memanjang. Apabila kawat dipasang lurus antar satu tiang dengan yang lainnya, ketika pemuaian terjadi memungkinkan adanya konsleting listrik. Tentunya hal itu akan sangat membahayakan. Ketika suhu tinggi yaitu pada siang hari tadi, kabel listrik dan telepon akan terlihat lebih lurus dibandingkan dengan pada malam hari. Temperatur pada malam hari mengalami penurunan, sehingga ukuran kabel yang tadinya memanjang kembali menyusut menjadi pendek. Maka akan terlihat seperti kondisi awal pada saat dipasang, yaitu kabel melengkung ke bawah. Nah, pada malam hari ini kabel tersebut mengalami penyusutan. Untuk tugas hari ini adalah silahkan anak-anak mengamati sumber energi panas yang ada di rumah. Kemudian tuliskan kegiatan apa saja yang menggunakan sumber energi tersebut. Nah, setelah selesai jangan lupa dikirimkan di e-learning sekolah teladan ya. Itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Silahkan anak-anak ulangi kembali jika dirasa belum paham. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Bunda berikan. Bunda yakin semua pasti bisa mengerjakan karena semua anak di teladan itu hebat. Itu tadi video pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak sudah paham?
Kalau belum paham silahkan putar kembali videonya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bunda ya, kemudian diuploadkan kembali di e-learning Sekolah Teladan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Bunda yang sholih dan sholihah, Bunda berpesan agar anak-anak selalu menjaga kesehatannya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anak Bunda, Bunda yakin semua pasti bisa menerapkannya dan bisa mengerjakan tugas hari ini karena semua anak di teladan itu hebat. Bunda akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.